Muara menyambut dengan suasana yang berbeda, lebih terbuka dengan hembusan angin yang lebih kuat. Nah, Strike Back Mania, sekarang saya udah di spot mangrove. Kita mau mancing tarpon. Pada battle kali ini, saya dan Mas Teh adalah tim junior, sedangkan lawan kita adalah Mas Arif dan Mas Johan sebagai tim legend. Siapa yang paling banyak mendapatkan ikan tarpon, maka dialah pemenangnya. Arif sudah mendalami fly fishing sejak tahun 2010. Berbagai kompetisi pernah ia ikuti dan berhasil naik podium. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai pegawai swasta, hingga saat ini ia masih terus aktif untuk mengembangkan dunia fly fishing di Jogja bahkan Indonesia. Beberapa event yang berhubungan dengan fly fishing pun beberapa kali ia buat bersama dengan komunitas fly fishing Jogja. Kedua tim bersiap dengan pirantinya masing-masing. Berdiri di atas perahu yang terbuat dari tong menjadi tantangan tersendiri. Tim senior tampil dalam satu perahu sehingga harus bergantian untuk melakukan lemparan. Pengalaman bertahun-tahun terlihat dari cara mereka membaca arus dan posisi. Johan melemparkan fly line tepat di sisi akar bakau. Tak butuh waktu lama, sambaran pun terjadi. Strike! Tarikan keras langsung membungkukan ujung joran fly milik Johan. Ia tetap tenang melawan tarikan ikan dengan posisi duduk. Lompatan pertama pun terjadi, seekor ikan tarpon melayang dengan indah di udara. Seekor ikan tarpon akhirnya berhasil ditarik mendekat. Tarpon adalah salah satu predator ikonik di wilayah Muara. Tubuhnya panjang dan berkilau perak. Mancing Mania Strike Back, mantap! Megalops cyprinoides atau dikenal dengan sebutan ikan tarpon. Ia banyak tersebar di kawasan Indo-Pasifik. Sisiknya berukuran besar, berwarna perak mengkilap, memantulkan cahaya saat berenang di air, memberikan efek visual menyerupai cahaya bulan. Oleh karena itu, ikan ini disebut juga bulan-bulan. Tarpon hidup di berbagai habitat, mulai dari muara, sungai, dan hutan bakau. Ukuran ikan bulan-bulan dapat mencapai panjang 1,5 meter dengan berat 20 kg dan dapat bertahan hidup hingga 44 tahun. Salah satu alasan ikan ini menjadi favorit dari para pemancing adalah kemampuannya untuk meloncat tinggi keluar dari air berkat sirip ekornya yang berbentuk bulan sabit. Oh ya, Strike Back Mania, ada yang cukup unik nih dengan perahu yang kita gunakan memakai tong seperti ini. Jadi di muara sini, warga sengaja melarang menggunakan perahu mesin. Tujuannya agar ekosistem muaranya lebih terjaga. Tidak heran jika ikan tarpon di sini tetap terjaga kelestariannya. Untuk memancing tarpon ternyata ada tekniknya. Tidak hanya sebatas melempar di pinggiran bakau. Kita harus jeli melihat tenggakan. Nah, ini karena kita nargetin tarpon atau ikan bulan-bulan. Jadi ini cara mancingnya, kita nyari siripnya yang muncul ke permukaan. Nah, biasanya itu dia kan ikan koloni juga tuh. Jadi nanti kita nyari siripnya, terus kita lempar ke situ. Tak mau kalah dengan tim senior, saya dan Mas Teh mulai menyusun strategi supaya lebih mudah bermanuver dan melempar umpan. Meskipun satu tim, namun saya dan Mas Teh berbeda perahu. Saya harus bisa menjaga keseimbangan perahu saat berdiri. Umpan saya berhasil menarik perhatian ikan. Up strike! Dari karakter tarikannya, saya yakin ini adalah ikan tarpon. Serangan balasan saya untuk tim senior tak main-main. Butuh tenaga dan konsentrasi di setiap tarikannya. Ikan pun akhirnya menyerah dan langsung saya angkat. Ya, ini dia target kita, akhirnya Lendi juga. Tadi udah 2 atau 3 kali mocel. Ikan yang gampang mocel nih, dari mulutnya tuh kan kelihatan tulangnya keras dan tipis, jadi dia gampang mocel nih. Dia juga suka lompat-lompat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Akhirnya poin perdana untuk tim junior.
Sesuai dengan rules-nya, ikan tarpunnya langsung saya rilis. Dari tim senior, Arif melihat adanya tenggakan. Lemparan flash-nya mengarah ke sisi dangkal muara yang berpasir. Tarikan pendek ia mainkan dengan cepat, sehingga menghasilkan percikan untuk menarik perhatian ikan target. Strike! Perlawanan tenaga ikan tak bisa dianggap enteng. Gerakannya cepat dan lincah, nyaris tidak memberi ruang untuk lengah. Setelah bergelut singkat, akhirnya bayangan badan ikan mulai terlihat. Dengan satu gerakan pasti, ikan berhasil mendarat ke landing net. Seekor ikan payus atau ladyfish berhasil dinaikkan. Namun sayang sekali tidak masuk dalam hitungan ya mas bro. Karakter berenangnya yang cepat dan gesit menjadikan payus sebagai lawan yang menarik bagi fly fisher. Mancing minus strike back, mantap! Lokasi muara di sini memang cocok untuk memainkan teknik fly fishing. Muaranya memiliki ruangan yang cukup terbuka, sehingga angler dapat dengan leluasa melemparkan tali pancingnya. Selain itu, perairannya tidak terlalu dalam, dan air yang cukup jernih agar ikan dapat melihat umpan flies bergerak dan efektif sebagaimana mestinya. Memancing flies di muara ternyata memiliki tantangan tersendiri. Selain harus menjaga keseimbangan, kita dituntut fokus saat melempar umpan. Lokasi ikan biasanya berada di dekat pohon bakau. Meleset sedikit, maka akan tersangkut seperti yang dialami Mas Teh. Nah, strike back mania itu salah satu kesulitan kalau kita fly fishing di hutan bakau gini, sungai-sungai yang ada bakaunya. Karena kita butuh ruang backcast di belakang buat loading line-nya ke depan. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, flies-nya itu bakal nyangkut pohon tuh, kayak mati barusan. Mas Teh terus bertarung tanpa lelah. Dengan satu gerakan lembut dan terukur, ia melepaskan umpan agar jatuh dekat pohon bakau. Tali mulai ditarik secara perlahan-lahan. Dan fish on! Sambaran terjadi sangat cepat, membuat fly rod langsung menekuk. Mas Teh bereaksi cepat. Ia sengaja membiarkan ikan berlari sambil mengatur ritme tarikan agar ikan tidak mocel. Ikan mulai menunjukkan gaya bertarungnya. Setiap lompatan ikan terasa seperti ujian untuk kekuatan tali pancing. Mas Teh mulai bisa menguasai keadaan dan ikan berhasil diamankan dengan landing net. Tar pun memiliki keunikan yang sering luput dari perhatian. Sisiknya yang besar dan kuat sering digunakan sebagai bahan penelitian karena dianggap mampu merekam kondisi lingkungan air secara alami. Mancing mania strike back, mantap! Tim senior terus memainkan line dari fly reel-nya sambil membaca arus dan arah angin. Sebuah teknik lemparan joran membuat umpannya jatuh secara perlahan. Flies pun mulai ditarik sehingga membuat riak kecil di antara pohon bakau. Umpan pun berhasil sergap sang predator. Strike! Tarikan pertama begitu dinikmati oleh Johan. Ia mulai mengangkat joran untuk mengunci sambaran. Tiba-tiba, ikan berbalik dan meloncat. Permukaan air pecah menunjukkan perlawanan luar biasa. Tar pun memiliki kemampuan untuk mengambil oksigen dari udara karena memiliki organ mirip paru-paru atau biasa disebut swim bladder. Kemampuan inilah yang membuatnya mampu bertahan di perairan minim oksigen. Mancing mania strike back, mantap! Tim saya pun tidak mau ketinggalan dengan parade strike yang sedang terjadi. Lemparan umpan Mas Teh pun kembali berbuah sambaran ikan. Strike! Mas Teh langsung semangat menarik ikan yang terkait di kailnya.
Bukan tarpon namanya kalau menyerah dengan mudah. Ikan mulai melompat dari air guna melepaskan diri. Kita lihat, apakah ukuran ikan cukup besar? Akhirnya seekor ikan tarpon atau bulan-bulan berhasil dipaksa landed di tangan Amis Maste. Mantap! Detik-detik akhir battle membuat suasana semakin menegangkan. Kali ini, Maste benar-benar menjadi man of the match. Strike! Dari kejauhan terlihat ia berhasil mendapatkan pertarungan melawan ikan tarpon kembali. Pertanda tambahan poin akan menjadi milik tim junior. Angin yang mulai berhembus cukup kencang membuat kami sudah tidak nyaman lagi melakukan lemparan dengan teknik fly fishing. Kami sepakat untuk mengakhiri battle fishing kali ini. Strikeback Mania, battle fishing kita sudah berakhir. Hari ini spesial nih, karena kita battle melawan tim legend. Ada 2 orang legend yang jadi lawan saya. Kami nih, Mas, kita dari tim junior ya. Nah, tapi juaranya dari tim junior. Jadi trofinya saya serahin buat Mas B nih. Ini Mas, diterima. Banding. Oke, mantap. Kali ini tim junior nih yang menang karena berhasil menunjukkan keunggulan jumlah ikan kepada senior. Sebenarnya tim yang kalah harus dapat hukuman nih, tapi sungkan juga kalau saya hukum. Sebelum kembali ke tenda, saya singgah sebentar untuk membeli ikan. Karena saya mau bikin masakan spesial untuk para fly fisher yang telah menemani saya. Pilihan saya langsung tertuju pada ikan patin. Bumbu rempah sudah saya siapkan bersamaan dengan ikan patin yang telah saya siangi sebelumnya. Sebagai yang paling muda nih, dibandingkan senior-senior fly fishing yang lain, jadi saya mau masakin ikan buat mereka nih. Ini saya mau masakin rencananya ikan patin asam pedas. Bumbunya nih udah saya nyari-nyari, nggak ketemu belimbing wuluh kayak di tempat saya. Jadi saya mau pakai asam jawa aja nih. Asam pedas ini merupakan kuliner yang berasal dari rumpun Melayu dan saya kira cocok buat olahan ikan kali ini. Bumbu sudah selesai, sekarang tinggal kita potong menjadi beberapa bagian ikan patinnya. Nah, oke, Strikeback Mania. Ini ikannya udah siap, bumbunya juga udah. Sekarang langsung aja kita masak. Teknik memasak menggunakan bambu sudah ada sejak zaman prasejarah dan diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang. Bambu memiliki sifat isolasi panas yang baik dan membantu makanan dapat tetap hangat sehingga cocok menjadi media memasak. Tidak sampai 1 jam lamanya, ikan pun matang secara sempurna. Oke, ini ikannya udah matang. Sekarang waktunya kita makan. Ini udah ada Mas Arif sama Mas T. Kita mau cobain nih masakan saya, ikan patin asam pedas. Rasanya benar-benar nikmat Strikeback Mania. Begitu masuk dalam mulut, rasa asam pedas dan cita rasa rempahnya langsung terasa. Nah, gimana nih Mas D rasanya? Kalau di lidah saya nih, asamnya pas, ikannya juga gurih. Tapi pedasnya kurang ya? Pedasnya kurang. Agak kurang dikit pedasnya. Bagi yang suka pedas. Tapi tetap segar karena kuahnya gurih. Luar biasa nih. Gimana Mas Arif? Enak kan? Kalau saya makanan hanya enak sama enak banget. Oh. Enak banget. Petualangan saya tidak hanya soal strike, ada cerita lain yang tak kalah penting, tentang tangan-tangan terampil di balik alat utama fly fishing. Berada di salah satu sudut kota Jogja, saya mendatangi sebuah pengrajin lokal yang karyanya sudah menembus pasar internasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo.
Lagi sibuk Mas? Ya, nata-nata landing net. Oke, nah Strike Back Mania, hari ini saya berkesempatan datang ke workshopnya Mas Theo nih. Theo yang sempat ikut mancing bersama saya kemarin memulai usahanya ini pada tahun 2020. Berawal dari landing netnya yang hilang saat memancing, akhirnya dia berinisiatif untuk membuatnya sendiri. Kalau Material memang lokal ya? Kayu? Iya, materialnya pakai lokal semua. Kayu apa tuh? Kayunya macam-macam, ada yang ini, ada yang waru, kayu bahan waru. Sini ada yang ambulnya. Landing net ini dirakit satu persatu dengan ketelitian, mulai dari pemilihan kayu, pola rangka, hingga jaring halus yang dikerjakan secara presisi dan teliti. Dibutuhkan waktu hingga 5 jam lamanya untuk membuat satu buah landing net. Selain landing net, ternyata Theo pun mulai merambah ke joran fly fishing. Meski dirakit dari bengkel kecil, tapi untuk kualitas tak perlu diragukan lagi. Bahkan sudah digunakan oleh para fly fisher dari Asia hingga Eropa. Selain pembuatan landing net dan rod fly fishing, di Jogja pun ada yang membuat umpan fly surrealis. Bagi sebagian orang, merangkai flies itu seperti merangkai karya seni. Perlu ketelitian, pemahaman tentang siklus serangga, dan tentu saja naluri memancing. Battle Fishing kali ini mengajarkan pada saya bahwa fly fishing bukan hanya sekedar teknik memancing. Ada nilai-nilai kesabaran, ketelitian, dan rasa hormat pada alam di dalamnya. Mancing Mania Strike Back, mantap!